Nah, berat ya, mungkin streamingnya atau apa. Nah, sekarang kita akan coba membahas langsung aja. Nanti setelah itu akan saya upload untuk materinya. Jadi bisa diulang-ulang kembali. Oke, kita langsung mulai saja. Oke, kali ini kita akan membahas sedikit materi ya, tentang bagaimana sih potensi bisnis online. Nah, jadi seperti itu. Juga sedikit sharing juga dari saya, terutama untuk teman-teman yang memang mau merambah ke bisnis online. Oke, nah sudah muncul slide-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Sudah hadir pada malam hari ini. Oke, kita akan membahas tentang 10 juta pertama dari bisnis online. Nah, materi ini insya Allah berdasarkan pengalaman saya ya dalam memasarkan sebuah produk melalui internet ya, atau kita sebut digital online ya, itu setelah yang penting pada tujuannya sama halnya itu internet juga ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, sedikit ya ini perkenalan dari saya. Saya Farhan Maulana ya. Sekarang memiliki sebuah bisnis itu di bidang training ya, terus juga digital marketing, dan juga ada plastik, dan juga sekarang merambah ke limbah ini di lantai. Nah, terus juga saya mendirikan juga ya satu komunitas yang bernama First Entrepreneur Club. Nah, di sini nanti akan banyak yang dimana mereka akan belajar ya banyak hal tentang bagaimana sih membangun bisnis, bagaimana sih cara memasarkan melalui digital marketing dan segala macam. Terus juga Pampedia juga bergerak di bidang edukasi ya, edukasi dan training. Nah, ini juga newnormalstudy.com itu juga platform di mana untuk teman-teman yang mau belajar tentang digital marketing dan juga investasi saham. Dan alhamdulillah telah membina 600 lebih ya trader saham. Oke. Nah, ini untuk sosial media saya. Nanti teman-teman yang punya Facebook silakan ya di Facebook saya di Farhan Maulana Ghazali, dan juga untuk Instagram ya itu @farhan_winner, YouTube dan TikTok dan segala macam. Nah, teman-teman bisa nanti di search saja. Nah, nanti setelah itu teman-teman silakan follow dan ikuti. Oke. Oke, ini salah satu guru dan mentor juga ya di bisnis, dia bisnis platform ya, pengusaha dari Semarang. Nah, dia bernama Pak Andre Kurniawan. Itu saya kenal dari tahun 2017 ya. Nah, beliau itu pernah bangkrut hampir 15 miliar. Wow, di bisnis itu di sebelasan lembaga keuangan. Nah, dia itu dulunya ketipu di bisnis
ini ya bisnis apa kayu gitu. Kayu hampir 2 miliar ditipu oleh orang kepercayaannya ya. Dan juga dia rugi juga di perusahaan dia di waktu itu kalau nggak salah ya perdagangan forex kalau nggak salah itu hampir kurang lebih 5 miliar. Nah berarti kalau di total bisa sampai 15 miliar. Nah saya belajar banyak hal dengan beliau, bagaimana cara beliau bangkit dari keterpurukannya dia, ya utang 15 miliar itu bisa beliau lunasi kurang lebih 2 tahun. 2 tahun beliau lunasi dari bisnis dia di bidang platform. Nah, jadi nanti insya Allah kalau teman-teman masuk di komunitas saya, nanti saya akan banyak lebih sharing pengalaman dari para mentor-mentor saya. Oke, lanjut ke slide. Nah, ini juga salah satu juga ya guru saya juga dan juga ya salah satu member private ya, private saham syariah. Itu Ustadz Valentino Dilisi ya, SEMM dan MDA. Jadi beliau penulis buku kurang lebih 27 buku saat ini. Nah, beliau juga muridnya dari Bapak Ibu Santosa. Maksudnya Ibu Santosa itu ini gurunya Ibu Santosa gitu ya. Nah, muridnya beliau adalah Bapak Ibu Santosa. Oke, ini pun juga saya pun juga nggak menyangka karena apa? Karena saya yang mungkin lulusan yang cuman SMK ya, tapi beliau yang S2 belajar ke saya. Itu semua atas izin Allah. Saya pun juga ya memang apa ya ibarat kata sebuah ya kaget juga gitu, maksudnya dipertemukan oleh orang-orang yang hebat. Nah ini juga salah satu mentor dan sekaligus partner juga ya sekarang ini, itu Pak Muhammad Badui di bidang plastik itu saya juga menjualkan mesin-mesin beliau. Nah, mesin-mesinnya itu kurang lebih ya di harga 28 juta. Nah saat ini alhamdulillah banyak banget ya kita sharing-sharing, beliau juga sharing tentang pengalaman bisnis ya jatuh bangun dan sampai dia bisa membangun perusahaan yang sekarang sudah berumur 22 tahun di bidang plastik. Dan wah banyak sih penghargaan beliau itu, ratusan penghargaan dari tingkat nasional dan internasional. Nah, itu menjadi inspirasi saya juga gitu. Oke. Nah, pembahasan kita kali ini adalah ya ada kurang lebih 7 topik. Ya. Yang pertama adalah potensi dunia internet. Yang kedua, jumlah pengguna internet di Indonesia. Yang ketiga, jumlah pengguna sosial media di Indonesia. Yang keempat, menentukan produk yang dijual. Dan yang kelima, pola bisnis online melalui smartphone. Dan studi kasus komisi 18 juta dari bisnis online. Dan juga studi kasus omset 100 juta per bulan. Kenapa sih harus menggunakan internet? Kenapa harus internet gitu? Nah, kebanyakan orang tidak tahu ya potensi dari internet tersebut. Nah, jadi memang internet ini sangat-sangat pesat pertumbuhannya gitu, dari jumlah pengguna, dari jumlah sosial media yang saat ini merambah saking banyaknya, bahkan marketplace, bisnis-bisnis yang lain pun berkembang pesat karena ada dunia internet. Nah, makanya di sini kita wajib banget untuk beradaptasi di dunia yang serba cepat berubahnya. Karena dulu pandemi dulu itu sangat-sangat berubah ya perilaku manusia. Ya, perilaku manusia yang awalnya dulunya pada belanja secara langsung, walaupun saat ini masih banyak ya yang belanja langsung, tapi kebanyakan sebagian orang udah mulai beralih ke online gitu.
Ya kita bayangin aja sekarang kita mau pesan makanan, udah ada GoFood, Shopee Food, GrabFood, ya. Kita mau mesen apa, tas segala macam, baju segala macam, udah ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Kita mau mesen taksi apa udah ada aplikasi, nggak perlu lagi kita datang ke sana, langsung kita cukup dari HP dijemput langsung dari rumah. Inilah yang menjadi cikal bakal dunia internet itu akan terus dibutuhkan. Nah, menurut data statistik dari We Are Social itu 15 Februari 2022 pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta. Bayangin ya teman-teman, 204,7 juta pengguna internet di Indonesia. Nah, yang aktif di Indonesia itu hampir kurang lebih 191 juta. Dari tahun 2014 itu di 62 juta yang aktif, sekarang meningkat menjadi 191 juta. Nah, bisa kebayang ya, teman-teman ya, bagaimana potensi dunia internet ini untuk kita menjangkau sebanyak-banyaknya ya calon target market atau calon customer di seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau biasanya kita jualannya itu cuman sekitar tetangga kita atau cuman sekitar komplek-komplek di daerah rumah kita, sekarang teman-teman bisa menjangkau ratusan juta orang atau jutaan orang deh, gitu, atau ratusan ribu orang kita bisa jangkau di seluruh Indonesia. Nah, bisa kebayang ya teman-teman. Nah, ini data dari Hotsuite. Populasi di Indonesia itu mencapai 277 juta, 7 di Indonesia. Jadi hampir 277 juta orang di Indonesia itu yang memiliki 370 juta telkom smartphone ya, atau HP, handphone, kita sebut handphone. Nah, bayangin dari jumlah segini, handphonenya itu hampir kurang lebih 2 kali lipat ya, 2 kali lipat. Jadi mungkin ada yang mungkin saat ini temen punya 2 HP ya, atau ada 3 HP segala macam. Nah, ini masuk di data penjualan di Indonesia gitu. Jadi ya kita tahu ya, kalau data itu setiap kita beli HP, gonta-ganti HP itu masuk ke data juga gitu. Makanya data ini menurut saya kurang efektif ya, karena HP baru dicatat juga gitu. Nah, jadi seperti itu. Terus pengguna internet di Indonesia yang tadi ya kita bahas 204 juta orang. Nah, artinya itu 85% penduduk Indonesia itu menggunakan internet. Bisa kebayang hampir 85% penduduk Indonesia bisa kita jangkau menggunakan sosial media ya. Nah, jadi seperti itu. Terus juga di sosial media itu yang aktif ya hampir kurang lebih di 191 juta 4 juta. Jadi hampir 191 juta orang menggunakan sosial media. Nah, bisa kebayang ya teman-teman kalau kita bisa menjangkau 100.000 orang aja, itu masih 0,01%-nya dari 191 juta gitu. Jadi bisa dibilang itu masih 0,1%-nya dari market pangsa pasar di sosial media. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita lihat dari data statistik di sini ya, itu orang yang menggunakan internet kurang lebih per hari itu 8 jam rata-rata.
8 jam 36 menit rata-rata orang menggunakan internet. Nah, orang yang menggunakan sosial media rata-rata itu per hari 3 jam 17 menit gitu. Dan bahkan untuk yang main game ya, streaming, terus musik segala macam, itu rata-rata 1 jam gitu. Nah, artinya kita lihat yang menggunakan sosial media itu lebih lama gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat di sini website yang sering dikunjungi oleh para pengguna di Indonesia. Nah, kita lihat di sini Google menempati posisi pertama. Kenapa Google posisi pertama? Ya karena Google kan menguasai searching engine di Indonesia. Jadi kalau orang mau cari channel YouTube pasti bukanya Google, mau nyari berita pasti bukanya Google, mau nyari Facebook orangnya bukanya di Google dulu. Iya jelas dia jadi pertama. Nah baru yang kedua YouTube. Nah YouTube kita masih di bawah naungan Google. Jadi ini masih ya anak perusahaannya. Detik.com. Nah ini salah satu platform berita terbesar di Indonesia. Facebook, Tribun News dan masih banyak lagi. Dan bahkan google.co.id itu peringkat 9 gitu. Artinya orang Indonesia itu lebih banyak menggunakan google.com, Google yang mencakup seluruh dunia kalau .com. Kalau .co.id mencakup hanya di Indonesia aja gitu. Oke, bahkan marketplace di peringkat 10 terbawah ya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi sosial media yang sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Ayo teman-teman yang punya WhatsApp siapa? Nah, kita lihat di sini WhatsApp ini peringkat pertama sosial media yang digunakan di Indonesia. Nah, baru yang kedua Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, Twitter, Facebook Messenger, dan masih banyak lagi. Kalau kita lihat dari data statistik ini, artinya hampir kurang lebih 85%, ya 88% pengguna sosial media dari 191 juta itu, kurang lebih 170 juta itu menggunakan WhatsApp di Indonesia. Bayangin teman-teman, 170 juta orang Indonesia menggunakan WhatsApp. Artinya di sini kita ada potensi juga dong jualan melalui WhatsApp. Ya kan? Cuman pertanyaannya gimana caranya? Nah, itu akan dibahas nanti kalau teman-teman yang masuk di ini ya, komunitas VIP saya. Nah, jadi kita harus tahu nih caranya gimana nih datengin orang ke WhatsApp kita. Ya, melalui Instagram, Facebook, TikTok, Telegram. Karena apa? Karena Instagram, Facebook, TikTok itu menjadikan platform sosial media yang aktif gitu untuk konten segala macem gitu. Tapi untuk chatting biasanya mereka pakai WhatsApp. Kalau untuk melihat yang apa, yang konten-konten berbau tentang video, ya, tentang edukasi, kebanyakan melalui Instagram, Facebook, TikTok, bahkan YouTube ya. Sini YouTube belum dimasukin. Nah, jadi di sini kita tahu gitu. Oh, ternyata kita harus punya Instagram, Facebook, TikTok, Telegram untuk kita menjangkau orang-orang di Indonesia ini. Nah, makanya kalau ada yang bilang, aduh mas, saya gaptek mas, ini segalanya. Sebenarnya banyak orang yang gaptek. Dulu juga, saya juga awal kan nggak gaptek. Tapi karena kita mau untuk mengubah mindset kita dari gaptek menjadi melek teknologi. Jadi kita dengan belajar, jadi kita jangan mencapkan diri kita, aduh saya ini gapteknya jadi nggak bisa. Jadi mengkat kita nggak bisa menguasai ilmu sosial media ini gitu. Nah jadi kita harus ubah kata gaptek itu menjadi melek teknologi. Nah, jadi kan afirmasi kita bisa menyerap ilmu dari
mentor tersebut. Nah, jadi gitu ya untuk teman-teman yang mencap diri saya gaptek, jangan harus ubah mindset. Oke, saya memang gaptek, tapi saya mau berubah menjadi melek teknologi. Nah, itu baru cakep tuh. Oke. Nah, ini juga dari data lagi. Makanya kenapa saya menampilkan banyak data-data ini, karena memang banyak orang yang menyepelekan dan juga banyak orang yang mental block. Mas Farhan, saya tuh kok jualannya nggak laku-laku. Mas Farhan, kok saya tuh kalau jualan tuh susah banget closing. Mas Farhan, ini segala macam. Yang jadi pertanyaan saya, ini nih mereka jualan ke berapa orang sih? Gitu. Oh, saya baru jualan ke 3 orang. Ya wajar, kita jualannya ke 3 orang. Ya potensi closing kita kurang gitu. Karena 3 orang ini mungkin tidak membutuhkan produk kita dan segala macam. Kita harus bisa menjangkau ribuan orang, puluhan ribu orang, supaya memang potensi orang yang melihat produk kita semakin banyak. Karena kan yang namanya internet kita gunakan itu untuk menjangkau di seluruh Indonesia, gitu. Para calon customer kita. Nah, jadi kalau kita udah melihat datanya, artinya oh berarti memang besar marketnya. Berarti memang ada potensi nih, produk saya laku. Jadi jangan bilang lagi susah jualannya, nggak pernah laku-laku segala macam. Pertanyaan saya, Anda jualannya itu gimana caranya gitu? Maksudnya ke berapa orang gitu? Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, di sini WhatsApp itu ya dalam waktu 1 bulan itu orang menggunakan 31 jamnya per bulan untuk menggunakan WhatsApp. Nah, bisa kebayang ya, dalam sebulan orang menggunakan waktunya 31 jam untuk bermain chatting lewat WhatsApp. Facebook itu 26 jam per bulan. Facebook juga 15 jam, Instagram dan TikTok 23 jam. Nah, artinya dari sini kita bisa lihat ya, TikTok ini lumayan banyak dan juga dia pemain baru tapi bisa melesat gitu untuk dari segi sosial media. Nah, gimana sih cara menentukan produk yang ingin kita jual melalui internet? Ada 3 hal yang harus teman-teman ketahui. Ya, yang pertama adalah 1, produknya dibutuhkan nggak oleh calon customer. Nah, kita harus tahu ya, produk yang dibutuhkan itu gimana contohnya. Anda menggunakan listrik dibutuhkan nggak? Dibutuhkan kan? Dibutuhkan. Nah, kira-kira siapa yang menyediakan listrik? Nah, PLN ya. PLN. Kita membutuhkan listrik tersebut. Terus kita mau komplain nih ke PLN, kenapa sih ini listrik kok suka mati-mati mulu? Kenapa sih ini listrik harganya naik mulu? Sebanyak-banyak komplain kita tetap aja beli juga produk mereka, produk PLN tersebut. Ya artinya nggak ada pilihan yang lain gitu. Karena kalau kita mau boikot PLN, semuanya kita mau pakai lilin di rumah atau ya, jadi intinya kita butuh gitu, butuh produk tersebut, nggak ada pilihan yang lain karena swasta tuh nggak menyediakan untuk listrik. Jadi seperti itu. Yang kedua, contoh jalan tol. Jalan tol kita butuh nggak? Butuh untuk memangkas waktu ya, kita di perjalanan. Terus kok kenapa tol kok macet ya ini mau ngeluh ini. Ya sengeluh-ngeluhnya kita sama jalan tol, tetap kita kalau mudik pakai jalan tol itu karena mau pakai jalan alternatif itu lebih lama waktunya gitu. Maka mau nggak mau ya pakai jalan tol walaupun sedikit macet, tapi ya biar cepat memangkas waktunya gitu. Nah, jadi itu ya produk yang dibutuhkan.
Sama halnya kayak beras, ya, sembako segala macam, minyak goreng ya, minyak goreng tuh, minyak goreng yang sekarang lagi boomingnya. Nah jadi kalau minyak goreng langka ya artinya kan di situ dibutuhkan, nggak ada pilihan yang lain gitu. Mau pakai minyak apa? Zaitun mahal, minyak pakai minyak kelapa ini murni itu lebih mahal. Nah jadi memang nggak ada pilihan yang lain gitu selain produk minyak goreng tersebut. Nah itu ya, itu salah satu contoh produk yang dibutuhkan. Yang kedua adalah produk yang mewujudkan keinginan dari calon customer. Calon customer kira-kira keinginannya apa yang mau mereka capai? Oh, mereka mau punya mobil Innova misalkan harga sekian. Ya udah kita carikan tuh mobil Innovanya. Ini harganya sekian sekian. Artinya di situ kita mewujudkan keinginan mereka. Mereka mau umroh, ya udah kita cari tour and travel yang menyediakan umroh, kita tawarkan ke mereka untuk mereka bisa mewujudkan keinginan dia mereka pergi umroh. Nah jadi keinginan tersebut kita wujudkan menjadikan produk yang mereka butuhkan. Nah jadi kalau kita bisa mengejar apa sih mimpi mereka gitu. Nah, maka disitulah kita bisa menciptakan sebuah produk yang bisa mewujudkan keinginan mereka. Jadi solusi kan untuk mereka bisa mewujudkan keinginannya. Nah, jadi itu produk yang sesuai keinginan mereka. Nah, terus juga yang ketiga adalah produk yang menyelesaikan masalah dari customer. Misalkan mereka punya banyak hutang. Oke, kita kasih solusi. Oke, ini kita ada buku nih, cara melunasi hutang. Oke, terus juga kita ada pelatihan nih, cara melunasi hutang. Oke, nah ketika mereka punya masalah apa, kita wujudkan, kita berikan solusinya. Contoh mereka butuh butuh menyelesaikan masalah soal kemacetan di Jakarta. Nah, biasanya kan orang yang pakai mobil suka macet ini. Hadirlah Gojek dengan menunya itu Goret gitu. Jadi orang-orang yang biasa opang itu menjadikan satu penyelesaian masalah dari kemacetan. Nah, apalagi misalkan dari sampah. Nah, kebetulan saya kan di plastik dan minyak jelantah. Ya masalah itu sampah itu kita lihat dulu minyak jelantah kalau dibuang ke selokan, irigasi segala macam itu mencemarkan lingkungan sekitar gitu. Maka solusinya ya udah sini kumpulkan, kita beli minyaknya gitu, minyak jelantahnya. Terus kayak gelas-gelas plastik, pokoknya yang barang-barang plastik lah. Itu masalah karena sulit didaur ulang ya sampah plastiknya itu. Nah, jadi itu salah satu problem-problem masalah ya dari calon customer. Nah, kalau tiga hal ini teman-teman bisa menentukan produk itu, maka insya Allah produk itu akan laris manis. Ya, kenapa? Karena memang tiga hal ini itu dibutuhkan oleh si masyarakat itu. Oke. Nah, ini saya akan coba sedikit, kita akan coba riset produk apa nih yang dibutuhkan oleh calon customer. Nah, jadi gini, kalau kita mau cari produk yang dibutuhkan oleh
customer, kita harus cari tahu dulu masalah dari kebutuhannya. Apa kebutuhan dari si konsumen. Misalkan kita harus di sekitar dulu deh, tangga butuh apa? Butuh ya katakanlah ibu rumah tangga misalkan butuh deterjen atau apa. Ya udah, caranya gimana supaya mendapatkan deterjen itu? Yang penting kita tahu kapasitas mereka itu membeli deterjennya itu di harga berapa aja gitu. Nah, barulah kita cari, misalkan di Google lah banyak lah supplier deterjen murah, misalkan. Ya udah cari produknya. Dari masalah itu kita udah list nih. Oke, saya udah list nih masalahnya. Ya, oke, saya tinggal cari nih. Oke. Nah, jadi kita tinggal cari tahu aja. Oh, di sini ada yang jual deterjen. Gitu. Langsung kita buka, cari yang bisa dropship. Nah, jadi gitu. Misalkan kita mau jual produk apa? Produk tentang. Nah, kalau kita mau jual produk yang memang dibutuhkan masyarakat, buka aja marketplace, terus buka, cari barangnya apa, misalkan contoh misalkan baju apa ya yang sekarang mau ngetren nih. Oh ya, mau Idul Adha. Contoh kalau Idul Adha itu kue-kue biasanya. Atau baju deh, baju muslim deh. Baju muslim. Baju muslim buat cowok misalkan. Nah, ya udah kita cari, oh ini nih. Cari produk yang terjual lebih dari ratusan piece gitu. Kan di sini kan kelihatan. Ini ada yang 4.000 piece, berarti ini sangat laris nih. Nah, kalau teman-teman udah tahu cara merisetnya seperti ini, nah dari situlah teman-teman akan bisa mempunyai ide, oh saya bisa nih jadi reseller dulu gitu. Kalau teman-teman yang udah pengalaman bisnis, oh saya mau buat brand deh, kerjasama sama konveksi. Saya buat brand konveksi, sekarang tinggal kita cari tahu nih kompetitor di sini. Nggak apa-apa, kita belajar dari kompetitor. Gimana sih kok dia bisa laris manis nih produk gitu. Kita belajar. Kok dia bisa laris manis? Oh, ternyata dia pakai iklan di Tokopedia. Dia berbayar sekali iklan itu per klik. Bayarnya per klik ya kalau di Tokopedia. Bayar per klik iklan. Nah, kok dia bisa ulasannya itu sekian 4,8. Cari tahu ulasannya, baca. Oke, saya coba baca deh ulasannya, kok pelanggannya pada puas gitu. Baca, teman-teman harus analisa. Kalau mau bisnis tuh analisa produk dari orang lain. Kita baca sekian, oh gitu. Nah, jadi kalau kita udah mendapatkan data yang tadi saya bilang, kita langsung cari produknya gitu. Jadi dropship seller atau kerjasama sama teman yang punya konveksi, bilang saya mau jual nih produk yang kayak gini, dia ada gak? Kalau teman yang punya
busana muslim, tanyakan ke mereka kerjasama, saya mau dong bantu jualin dulu gitu. Sistemnya ada orderan, saya belanja ke kamu gitu. Ya udah, dari dia misalkan 100.000, Anda jual 169.000 lah, atau 160.000, itu setelah teman-teman. Nah, jadi gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu cara kita menentukan produk. Apalagi, misalkan produk misalkan ya lemari, misalkan lemari. Oke, lemari kita lihat nih. Oh, lemari yang terjual banyak ya. Nih, ada yang terjual 500 nih. Nah, 3.000 nih. Oh, ini bukan lemari. Nah, ini yang terjual 5.000 nih, lemari mini plastik. Nah, kalau ide kita ketemu, kita cek. Kok bisa nih dia laris manis? Coba dicek dulu ulasannya. Oke, oh ini dibaca-baca. Nah, setelah itu teman-teman udah baca, lihat foto-fotonya. Oh, ini foto-fotonya. Nah, ya udah, kerjasama sama toko furniture yang jual lemari plastik. Bilang aja, saya mau bantu jualin, Ci. Boleh dong saya foto, boleh? Oh iya, silakan. Biasanya kalau teman-teman bisa negosiasinya, itu modal gambar pun kita udah mulai bisa online. Modal gambar doang gitu. Nah, tinggal nanti harganya dari Ci-nya berapa, bilang, Ci, saya mau buat dijualin, ada nggak diskon? Nah, tinggal bagaimana kita negosiasinya. Tinggal kan kita harus kasih ini juga. Oke deh, saya per bulan target berapa gitu. Jadi kan intinya juga akan kasih diskonnya lebih besar lagi kalau kita punya tujuan dalam menjual produk mereka. Oke, jadi gitu. Itu salah satunya. Nah, contoh nih, ini juga nih, saya jual produk kelas. Ya, ini omset hampir 104 juta. Ya, dalam kurang lebih ya sebulan terakhir ini. Nah, jadi kelihatan ya, kalau kita tahu bahwa potensi di luar sana di internet itu sangat besar gitu, maka ya kita bisa mencapai ratusan juta dalam waktu sebulan kalau kita memang belajar dari tadi ya, research, oke, kompetitor yang laris mana gitu. Nah, ini sebenarnya ilmu yang jarang saya bongkar ya, tapi ini untuk teman-teman yang supaya bisa sama-sama belajar. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kalau nantinya teman-teman yang udah belajar nanti di kelas saya juga nanti akan ada kelas tuh. Jadi kalau misalkan teman pada mau belajar lebih detail lagi, nah itu nanti akan saya bongkar. Nah, oke. Ini saya akan coba buka lagi. Nah, ini kalau kita mau jual produk digital misalnya. Ya, produk digital nih ya. Kita buka. Nah, langsung ke komisi. Ini saya jualan produk digital aja ya. Modalnya mungkin ratusan ribu, komisinya sekian. Modal ya paling 5.000 lah modal. Kok bisa sih dapat 18 juta? Gimana caranya? Nah, itu riset. Kita udah tahu nih marketnya ke siapa, yang membutuhkan itu siapa. Kita udah tahu. Yang mau keinginannya itu kita wujudkan siapa. Udah tahu kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman. Kira-kira menarik untuk teman-teman yang mau
bertulis online? Coba komen. Oke, mungkin yang mau bertanya ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Potensi bisnis online itu. Ya, bagaimana sih kita bisa menjangkau market dan bisa menjual produk yang 3 hal itu. Nah, oke. Di sini saya akan mengajak ya teman-teman semua yang ingin sekali mungkin ada ya di dalam Zoom ini yang udah ikut, tapi teman-teman yang belum ikut, nah ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar sama-sama di kelas rahasia penghasilan 10 juta per bulan dari smartphone. Nah, tadi itu sebenarnya sebagian materi yang saya bongkar gitu. Bagaimana cara riset, bagaimana menentukan produk, bagaimana cara mengumpulkan customer segala macam. Nah, jadi di kelas ini kita akan belajar dulu dari mindset bisnis online itu seperti apa, cara membuat target penghasilan, cara menentukan produk jasa. Ya nanti ada juga produknya itu saya siapkan bisa nanti gitu. Terus juga 3 kunci sukses dalam berjualan, senjata bisnis online itu apa aja, dari nanti membuat Facebook, TikTok, ya, terus juga Instagram, ya, dan Telegram. Terus strategi cepat mengumpulkan customer itu kayak gimana sih caranya gitu. Terus 15 jurus closing langsung transfer. Nah, ini salah satu strategi yang teman-teman harus ketahui ya, karena ini di bidang customer service gitu. Jadi teman-teman harus paham nih ilmu kayak gini. Terus teknik agar dipercaya customer. Nah, 5 teknik itu biasanya udah saya gunakan juga ya. Studi kasus mendapatkan komisi 10 juta dari penjualan produk. Nah, tadi komisi saya hampir 18 juta, modal cuma 500.000. Nah, bagaimana sih ya cara saya mendapatkannya? Nah, jadi materi ini praktek. Jadi jangan bilang ini materi mah cuma teori apa. Ya tadi saya udah kasih tahu gitu, kita langsung praktek nih. Cara meriset segala macam. Nah, tinggal tergantung teman-teman mau jalan pintar atau mau jalan yang agak lama prosesnya gitu. Nah, kalau jalan pintar ya belajar ya di sini. Nah, selain itu juga ada bonus untuk teman-teman yang bergabung, itu total kurang lebih 1,8 juta ya. Yaitu voucher kelas trading saham, website sukses bisnis online yang tadi ya, yang website tadi itu saya kasih bonus 2 produk MMR ini bisa dijual kembali dengan harga minimal 200.000. Bayangin harga 200.000, kalau teman-teman jual 10 produk aja udah dapat keuntungan 2 juta. Wah, kebayang ya, keuntungan 2 juta dari jual produk MMR, namanya Master Wrestler Rank gitu. Senilai 509.000. Akses agen Pampedia, komisi 50%. Nah, ini produk-produk kita itu ada banyak ya. Ya dari kelas online dan juga ada juga beberapa pelatihan-pelatihan saya, dan juga nanti juga saya akan coba berikan akses untuk teman-teman yang mau jual produk mungkin teman-teman yang mau ini ya, mau coba bisnis di bidang yang lain. Nanti gampang lah kalau udah masuk di satu komunitas saya gitu.
Oke, terus berapa sih biayanya? Nah, jadi ini sebenarnya biayanya itu ya kurang lebih 999.000 normalnya. Nah, tapi khusus yang benar-benar memang serius untuk belajar langsung praktek, ini kelas itu tanggal 1 Januari ya. 1 Juni, 1 Juni, mohon maaf. 1 Juni sampai tanggal 3 Juni. Jadi 3 hari kita akan training, akan banyak hal praktikal juga ya. Nah, jadi investasi normalnya itu hampir 999.000. Nah, khusus teman-teman yang mau mendaftar malam ini ya sampai tanggal 23 itu cukup hanya dengan 200.000 saja atau kurang lebih 199.000. 199.000 Anda udah mendapatkan bonus ya kurang lebih di hampir 1 juta lebih, dan nanti akan belajar cara bagaimana sih kita menghasilkan 10 juta per bulan dari smartphone. Emangnya bisa? Iya, tadi udah saya liatin gitu, dari 10 juta, 100 juta, bisa gitu. Kalau kita mau praktek dan serius. Gitu. Nah, jadi itu ya, itu teman-teman nanti bisa hubungi, nanti saya kasih infonya di grup ya, di grup WA, bisa hubungin ke admin saya. Oke, mungkin itu ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan?